Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ki naki memuji mengeri karaing Allahu subhanahu wa ta'ala. Landrina sarita buku magasing naki akule ampa batui selesai papila jarang bahasa Mangkasara. Mai maki naki sama-sama ampilang ngeri papa kasing arakna papila jarang makasere beturi kelompok apa. Tentang sejarah aksara lontara. Pohon lontar dalam bahasa Makassar disebut pokok tala, salah satu tumbuhan yang banyak dijumpai di Sulawesi Selatan. Seluruh bagian dari tumbuhan ini mempunyai manfaat dan nilai seni tersendiri jika dikelola dengan baik. Salah satu bagian dari pohon lontar adalah daun yang dalam bahasa Makassar disebut lekot tala. Baik, saya akan menjelaskan mengapa aksara di Sulawesi Selatan itu dinamakan aksara lontara. Ditinjau dari segi etimologi, kata lontara terdiri dari dua, yaitu raung yang berarti daun dan tala yang berarti lontar. Kata raung tala mengalami proses metastasis sehingga menjadi kata lontara. Aksara lontara merupakan salah satu jenis aksara yang dipergunakan sebagai alat komunikasi tertulis di kalangan masyarakat Bugis Makassar, baik dalam penulisan buku teks untuk mata pelajaran di sekolah maupun dalam sistem penulisan surat menyurat. Metatesis adalah perubahan letak huruf, bunyi, atau suku kata dalam kata, seperti perubahan letak R dan I pada kata raung tala menjadi lontara. Selanjutnya yaitu mengapa aksara tersebut disebut dengan lontara. Berdasarkan sejarah yang ada di Sulawesi Selatan, pohon lontar tumbuh dengan subur sehingga daunnya mudah diperoleh. Oleh karena itu, sebelum adanya materi berupa kertas, maka aksara lontara ditulis pada lembar-lembar daun lontar sebagai pengganti kertas dan berbagai keperluan lainnya, yakni catatan harian, surat menyurat, karya sastra, dan juga dokumen-dokumen penting lainnya yang harus diarsipkan. Itulah mengapa aksara ditulis pada daun tala atau lekot tala yang disebut dengan lontara. Mattulada 1571 menyatakan bahwa aksara lontara pertama kali diperkenalkan oleh Sah Bandar atau Sabanara dari kerajaan Goa yang bernama Daim Pamatte, yakni pada masa kerajaan Goa yang diperintah oleh Raja Goa IX, Daim Pamatte. Karaeng Mangutungi yang bergelar Karaeng Tumaparsi Kalona pada masa pemerintahan Raja Goa IX, Daim Pamatte memangku dua jabatan, yaitu Sabanara atau Sah Bandar dan merangkap Tumai Lalang sebagai Menteri Urusan Istana dan Dalam Negeri. Selanjutnya, pada saat itu, Karaeng Tumaparsi Kalona memberikan titah kepada Daim Pamatte untuk menciptakan aksara yang dapat dipakai dalam komunikasi tulis-menulis. Dan pada tahun 1938 Daim Pamatte berhasil mengarang aksara lontara yang terdiri atas 18 huruf dan juga tulisan huruf Makassar tua yang akhirnya dipermodern dengan menggunakan dan lebih disederhanakan sehingga jumlah hurufnya menjadi 19 huruf karena adanya pengaruh bahasa Arab. Aksara lontara berbentuk segi empat atau belah ketupat. Hal ini didasari dengan pemahaman filosofi kultural yang ada di masyarakat Makassar bahwa keberadaan manusia berasal dari empat, yakni tanah atau buta, api atau pepe, air atau jene, dan juga udara atau angin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk dan makna aksara lontara tersebut.
Dalam penulisan aksara lontara memiliki garis dari atas ke bawah. Masyarakat Bugis Makassar mengartikan penulisan dari bawah ke atas itu memiliki arti dari kehidupan. Mereka mengartikan seperti ini. Jika kita ingin hidup kita ini sukses, maka harus berawal dari bawah. Maksudnya kita harus membutuhkan sebuah perjuangan, pengorbanan untuk meraih kesuksesan tersebut. Nah, jika ingin meraih kesuksesan, maka harus bertahap, dimulai dari awal atau dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya terdapat juga dalam penulisan aksara lontara itu terdapat garis tebal dan tipis. Maksudnya ini mengenai tebal tipis, masyarakat mengartikan bahwa kehidupan itu silih berganti. Mengapa saya mengatakan silih berganti? Karena masyarakat mengartikan kehidupan kita ini ada kecewa, ada rasa sedih, rasa penuh kegagalan, serta ada juga yang merasa bahagia, senang, dan merasa sukses. Oleh karena itu, masyarakat Bugis Makassar memiliki paruntukana. Apa itu paruntukana? Paruntukana ialah sebuah pesan. Seperti contohnya, ciliki bangkenga, ka antu bangkenga, puna acapai pena pada, lebar kiri, lebar kanan. Contoh lainnya, antu jadi tamparana, lebar naik, lebar naung. Nah, masyarakat Bugis Makassar mengartikan dalam sebuah kehidupan dari paruntukana tersebut bahwa ketika seseorang ingin meraih kesuksesan, teruslah berdoa, bersabar, berusaha, dan berjuang. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari anggota kelompok saya sebelumnya, yakni mengenai penanda bunyi. Jadi tanda baca dalam aksara lontara itu sampai saat ini hanya ada satu, yakni tanda titik tiga. Nah, tanda titik tiga ini berfungsi sebagai tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Kemudian penanda bunyi dalam aksara lontara itu hanya ada 4, yakni I, U, E, dan O. Nah, penanda-penanda bunyi ini dapat kita temui dalam huruf lontara seperti K, Ki, Ku, Ke, dan Ko, sampai seterusnya. Si kamami anjo papila jarang aku lea napakasih ngara batur di kelompok apa. Terima kasih Majai Dudu kuram malak bina kipa mau kuram mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.